لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدينا وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف Tuan Amir yang saya hormati dan Muslim Judge yang saya hormati, tuan-tuan para mubalighin dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya sampaikan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa malam yang lalu ketika kita sholat maghrib di Syah Alam, Tuan Maulana Idris menyampaikan sebahagian daripada ayat, yaitu beliau menyampaikan mengenai umatan wasatan. Dengan begitu indah beliau sampaikan kepada kita bahwa bagaimana umat Islam ini dijadikan sebagai umatan wasatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan ini saya tertarik juga untuk menyampaikan ayat sebelumnya, yaitu saya tulis bahwa minan nasib mawal lahum akibat dan alat, bahwa orang-orang bodoh dari antara manusia tentu akan bertanya kepada apa yang menyebabkan engkau berpaling dari kiblat yang kepadanya engkau biasanya menghadap. Katakanlah kepunyaan Allah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada jalan yang lurus kepada siapa yang berkehendak. Jadi ayat ini mengungkapkan satu peristiwa bahwa Nabi kita Muhammad SAW dahulunya melakukan sholat itu menghadap ke Yerusalem ketika beliau berada di Mekah. Di awal mula beliau diangkat menjadi imam. Kenapa beliau menghadap Yerusalem pada masa itu? Karena semua agama yang ada pada masa itu di Mekah itu semua sholat menghadap ke Yerusalem. Pada masa itu ada orang ahli kitab juga menghadap ke sana. Sedangkan beliau sendiri adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam juga menghadap ke sana. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapat perintah untuk melakukan sholat, tidak ada perintah menghadap ke mana. Tentu beliau mengacu kepada kebiasaan apa yang ada pada masa. Jadi beliau sholatlah menghadap ke Yerusalem. Selama 13 tahun beliau berada di Mekah, terus menghadap ke Yerusalem. Lalu ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah,
sampai di satu tempat yang namanya Quba. Di situ beliau membina sebuah masjid yang pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW. Juga kiblatnya menghadap ke Yerusalem. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Madinah, ketika beliau telah mendirikan sholat bersama-sama orang muslim di Madinah itu, tidak berapa lama terus datang perintah supaya beliau sholat menghadap ke Makkah, yaitu kiblat yang ada sekarang. Sebenarnya hati beliau memang cenderung untuk menghadap ke Ka'bah, tapi karena tidak ada perintah untuk menghadap ke sana, jadi beliau ikuti tradisi yang ada menghadap Yerusalem. Setelah ada perintah itu, beliau terus berubah. Bagaimana nasib masjid yang sudah dibina di Quba tadi, terpaksa dibuatkan satu kiblat lagi menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah sekarang ini, sehingga masjid itu memiliki dua kiblat. Itulah yang sekarang disebut masjid kiblat tadi. Jadi itu adalah satu saksi yang menyatakan bahwa bagaimana Rasulullah SAW merubah kiblat. Lalu ayat selanjutnya menyatakan, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasulan mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Itu semata-mata tidak dibuat oleh Allah Ta'ala, melainkan supaya dapat diketahui siapa sebenarnya yang taat kepada Rasul dan siapa yang sebenarnya tidak ditaat. Dari situ tentu banyak orang yang kurang taat kepada Rasulullah SAW, hatinya menolak karena semua agama lain menghadapi Yerusalem. Ini adalah berat dilakukan kecuali orang yang mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala tidak pernah menyia-nyiakan keimanan kita. Sesungguhnya Allah cenderung kepada pengampunan dan cenderung kepada kasih sayang. Di dalam perubahan kiblat itu, saya pernah baca Malfuzat ketika saya berada di Kota Mobagu. Jadi ini kira-kira ya hampir 20 tahun yang lalu saya baca itu Malfuzat. Di dalam Malfuzat itu dikatakan bahwa ketika Rasulullah SAW merubah kiblat ini, sebetulnya bukan kiblat saja yang berubah, tetapi gerakan sholat pun ada yang beliau ubah. Contohnya, dulu di Mekah, beliau pernah melakukan Sami Allahu liman hamidah, angkat tangan. Setelah beliau merubah kiblat ini, tidak lagi angkat tangan. Barangkali saat ini banyak dipertanyakan orang, baik dari kalangan jemaat kita ini, kenapa kita merubah sholat Sami Allahu liman hamidah tidak angkat tangan? Sebetulnya ini kejadian bahwa Rasulullah SAW sendiri yang merubah cara-cara. Begitu juga membaca Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah. Di dalam hadis banyak diceritakan bahwa Rasulullah memulai surat Al-Fatihah itu cukup dengarkan Bismillah, lalu bercampur dalam hadis. Ada juga yang mengatakan Rasulullah tidak mengucapkan Bismillah dengan suara keras. Maka ulama-ulama kebingungan dalam hal ini. Nah, di sini kita telah mendapat petunjuk dan nasihat dari Hadrat Masih Maud Salam, di mana Hadrat Masih Maud Salam mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala
malaikat Jibril sendiri menunjukkan kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam yang tertulis di dalam Al-Qur'an itu bahwa coba perhatikan perawinya. Perawi hadis yang menyatakan Rasulullah mengucapkan Bismillah dengan suara keras, semua orang Mekah, karena itu terjadi di waktu di Mekah. Dan semua hadis yang mengatakan Rasulullah membaca Al-Fatihah dalam sholat dengan tidak membaca keras surah Bismillah, itu perawinya semua orang Madinah. Kenapa? Karena itu terjadi di Madinah. Itu setelah perubahan kiblat. Nah, jadi ini barangkali salah satu hikmah kedatangan Hadrat Rasulullah SAW. Kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan petunjuk, berkenaan dengan itu. Dimana ulama-ulama sekarang itu tidak mengerti soal itu, karena bercampur baur di dalam hadis. Tetapi Hadrat Rasulullah SAW mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Malaikat Jibril sendiri menunjukkan kepada beliau. Karena itu buktinya ini terjadi di Mekah dan yang satunya terjadi di Madinah. Jadi yang mana yang kita ikuti? Tentu yang sudah dikoreksi, tentu yang sudah mendapat pembetulan, yaitu yang ada di Madinah. Karena di Mekah itu dulu menghadap ke Yerusalem. Nah, salat sekarang kita menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah. Nah, jadi jelas bagi kita ini adalah penyebab terjadinya perubahan dalam gerakan salat itu karena adanya perubahan kiblat. Dan memang inilah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mengantarkan putra beliau Ismail alaihissalam ke Gurun Paran yang halus ketika itu akhirnya menjadi satu kota yang boleh dikatakan jauh metropolitan, di mana segala kesenangan ada di sana, dan di situ kita dapat meraih kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak petunjuk dengan melakukan ibadah haji atau umat Islam. Itu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan mengantarkan putranya ke sana. Alhamdulillah kita dapat melihat sekarang ini betapa berjayanya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anak beliau. Semoga kita juga dapat mengikuti cara-cara pengorbanan sedemikian dan menunjukkan ketaatan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kalau terjadi perubahan maka kita tidak segan-segan mengikuti perubahan tersebut sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita jemaah sekarang ini sebetulnya ada juga ujian di sini. Dulu ketika Hadrat Masih Maud alaihissalam mendaftarkan diri menjadi Imam Mahdi, beliau tidak melarang murid-murid beliau sembahyang di belakang Gairah Mahdi. Tetapi setelah adanya satu bukti bahwa orang-orang di luar jemaat, terutamanya ulama-ulama, tidak mencari kebenaran, melainkan mereka itu hanya membuat huru hara saja. Oleh karena itu Hadrat Rasulullah SAW mengatakan, jangan sholat di belakang orang tua. Sebagaimana orang-orang di zaman Rasulullah dulu, banyak juga yang enggan, hatinya itu tidak berapa suka mau merubah kiblat. Begitu juga orang-orang Ahmadi, banyak juga yang sudah beat tapi tetap juga sholat di belakang daerah Ahmadi. Nah, ini yang dikemukakan pada ayat berikutnya tadi, bahwa tidak kami jadikan perubahan kiblat itu melainkan sebagai ujian bagi mereka. Siapa sebenarnya yang betul taat
kepada Rasulullah dan siapa yang tidak. Jadi dari kita sekarang juga ada impian. Semoga kita dapat menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Yang saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.